Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Natarian Aldi. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok bisa jadi tak berujung pada proklamasi Indonesia jika tidak dilakukan di rumah Jiao Siongsang. Pemilik rumah kelak diberi penghargaan atas kontribusinya. Bagaimana arti penting rumah Jiao Qixiong dari seperti apa sejarahnya peristiwa Rengas Dengklok di sana? Peristiwa Rengas Dengklok, para pemuda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus segera dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk Jepang. Sultan Syahrir, salah satu tokoh pemuda, mencoba mendesak agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada Rabu 15 Agustus 1945 sekitar pukul 20.00 atau pukul 8 malam, para pemuda mengadakan pertemuan di belakang Laboratorium Biologi Pegangsaan Timur nomor 17 yang sekarang Universitas Indonesia Kampus Salemba, Jakarta. Mereka berusaha mencapai kesepakatan agar Soekarno dan Hatta menyatakan proklamasi. Akan tetapi, upaya pemuda dan Sultan Syahrir belum berhasil. Sekitar pukul 22 atau jam 10 malam, Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 untuk mendesak proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan. Namun, Soekarno tetap berpendapat bahwa Jepang masih berkuasa secara de facto. Akibat perdebatan pendapat ini, para pemuda meninggalkan kediamannya Soekarno pada pukul 24 malam atau jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian berdasarkan hasil rapat larut malam di Jalan Cikini nomor 71 maksud saya, Jakarta, para golongan muda sepakat dengan usulan Johar Nur untuk segera membawa Soekarno dan Hatta dari rumah mereka. Khairul Saleh yang memimpin rapat menegaskan keputusan tersebut dengan mengatakan, kita harus segera membawa Bung Karno dan Bung Hatta dari tangan Jepang dan melaksanakan proklamasi pada 16 Agustus 1945. Seperti dikutip dari Nasionalisme Pemuda oleh Seto Galih Pratomo. Pada dini hari sekitar pukul 03 waktu Indonesia Barat atau jam 3 pagi, para pemuda melaksanakan rencana mereka. Singgih meminta Soekarno bergabung dengan mereka. Soekarno setuju, meminta agar Fatmawati Guntur yang saat itu berusia sekitar 8 bulan, serta Hatta ikut serta menjelang subuh sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat atau jam 4 subuh pagi. Pada 16 Agustus 1945 mereka menuju Rengas Dengklok. Di hari yang sama, seharusnya diadakan pertemuan PPKI di Jakarta. Soekarno dan Hatta yang dibawa di Rengas Dengklok praktis tidak hadir. Ahmad Subagjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Setelah bertemu dengan Yusuf Purto dan Wikana, terjadi kesepakatan Ahmad Subagjo diantar ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Purkunto. Rumah yang mereka tuju terletak di Dusun Kalijaya, RT 1 RW 4 nomor 1533 Desa Rengas Dengklok Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rumah di tepi Sungai Citarum ini berdiri di atas tanah 10 kali 30 meter persegi dengan atap penting, tanpa dinding, beranda depan, dinding rumah campuran papan dan bambu, serta lantai ubin. Rumah yang merah berkelupas dan tak rata seperti dikutip dari tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia oleh Sam Setia Utama dan Sumami Harja. Rumah Jiao Qixiong itu dianggap aman dari pengawasan Jepang, namun bukan berarti mereka yang dalam perjalanan ke sana pasti aman dari pantauan Jepang. Jika ketahuan Jiao Qixiong, si pemilik rumah juga berisiko jadi target tentara Jepang. Risiko ini yang diambilnya maupun para pemuda harapannya mereka dapat mengamankan Soekarno dan Hatta untuk memberikan tekanan tanpa menyakiti, sehingga memungkinkan diskusi yang lebih bebas dan menyegerakan proklamasi. Khairul Saleh, Wikana, Ahmad Subagjo, Sidik Kitapati, dan rekan-rekan membawa Soekarno dan Hatta ke rumah itu. Golongan pemuda berharap Soekarno dan Hatta akan bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun Soekarno tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ahmad Subagjo memberikan jaminan kepada para pemuda bahwa proklamasi akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus sebelum pukul 12. Akhirnya, Sudarno Suberyo mewakili para pemuda melepas Soekarno-Hatta dan rombongan kembali ke Jakarta, menandai berangkatnya peristiwa Rengas Dengklok. Adapun dialog di rumah Jiao Qixiong
Dalam dialog di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tetap tidak mau memenuhi tuntutan para pemuda. Mereka tetap berpegang teguh pada rencana dan perhitungan yang telah mereka tetapkan. Seorang wakil pemuda dengan semangat berapi-api berkata, "Revolusi berada di tangan kami dan sekarang kami memerintahkan." Kalau Soekarno tidak mulai revolusi malam ini, lalu apa? Kata Soekarno, berdiri dari kursinya dengan kemarahan yang menyala-nyala. Semua yang hadir terkejut dan suasana menjadi hening. Setelah suasana tenang kembali dan Soekarno duduk, ia melanjutkan dengan suara lebih rendah. Angka 17 adalah angka keramat, 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan, saat puasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Hari Jumat itu adalah Jumat Legi, yaitu Jumat yang berbahagia. Dan hari Jumat tersebut jatuh pada tanggal 17, ucapnya. Arti penting rumah Jiu Xiao Xiong dan peristiwa Rengas Dengklok dikutip dari makalah Rumah Sejarah Jiao Qiuxiong, Tiongkok, Sejarah Proklamasi Kemerdekaan, Jurnal Ilmu Karawang, jika oleh Tias Nurmantia Dewi dan rekan-rekan. Rumah Jiu Xiao kini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33 Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Rumah ini pertama kali dibangun oleh Jiao Qiuxiong pada tahun 1920. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, rumah Ki Jiao Xiong menjadi titik lokasi aksi pengamanan yang dilakukan oleh golongan pemuda. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena lokasinya yang strategis, dekat dengan Jakarta, tetapi akses jalannya sulit dijangkau oleh pengawasan Jepang. Awalnya golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke markas pembela tanah air Petak, Karawang, tetapi tempat tersebut dianggap tidak aman. Akhirnya mereka menemukan rumah Jiao Qiuxiong yang berada di pinggir sungai dan lebih sulit dijangkau oleh Jepang. Selanjutnya, golongan tua yang terdiri dari Ahmad Subagio, Yusuf Kunto, dan Sudirno Rengas Dengklok dan kembali ke Jakarta pada tengah malam. Keesokan harinya pada 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan diumumkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jiao Qiuxiong merupakan seorang petani keturunan Cina di antara dua bersaudara yang juga tergabung dalam tentara peta. Ia lahir di Pisang Sambo, Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat pada tahun 1880 dan wafat pada tahun 1964. Sekitar 3 tahun sebelum berpulang, Jiao Qiuxiong mendapat tanda penghargaan atas kesempatan keamanan selama peristiwa tersebut dari Panglima Daerah Siliwangi Ibrahim Aji pada 23 Agustus 1961. Penghargaan bernomor 03 garis miring TP garing DK garing 61. Itu tertulis. Rumah ini dipergunakan oleh Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia pada tahun 1961. Barang-barang di rumah tersebut yang digunakan Soekarno dan Hatta. Rumah Jiao Qiuxiong dibawa pemerintah ke Museum Siliwangi, Bandung. Alhasil, meja segi 4 untuk berunding ranjang dan 4 bangku di peristiwa Rengas Dengklok di rumah ini adalah replikanya saja. Demikian Star 7 TV mengabarkan. Terima kasih.